Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu mengenai membuat game yang bernama Space Shooter. Sebelumnya perkenalkan saya Dina Amelia dengan 3 disiplin terakhir yaitu 016. Kemudian ada Saya Elvira Nilasamas dengan NIM 031. Saya Dimas Ananda dengan NIM 040. Saya dari Pamungkas dengan NIM 174. Game yang kita buat ini bernama Space Shooter. Space Shooter merupakan permainan arkade bertema luar angkasa, di mana pemain mengontrol sebuah pesawat luar angkasa untuk menghancurkan meteor dan menghindari tabrakan. Permainan ini terjadi di lingkungan 3 dimensi dengan latar belakang bintang yang bergerak, menciptakan kesan seolah-olah berada di luar angkasa. Pemain diberikan peluru untuk menyerang dan juga dapat mengumpulkan power up seperti pelindung, nyawa tambahan, peningkatan kecepatan, dan bonus skor. Setiap meteor yang berhasil dihancurkan akan menambah skor, sedangkan tabrakan akan mengurangi nyawa pemain. Permainan ini juga menunjukkan efek visual partikel saat meteor hancur dan menerapkan sistem ketidakhindaran atau shield sementara saat terkena, serta efek suara yang memperkuat atmosfer permainan. Tujuan utama para pemain adalah untuk bertahan hidup selama mungkin sambil meraih skor tertinggi. baik selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai kode-kode yang ada di yang pertama yaitu menerapkan konsep bentuk geometri. Di sini sebenarnya ada banyak objek, tapi saya akan menjelaskan salah satu prosedur yaitu prosedur void draw spacecraft yang digunakan untuk membuat pesawat dalam bentuk 3D. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi utamanya saja. Yang pertama ada draw shadow, yang mana draw shadow ini untuk menggambar bayangan pesawat di bawah posisi pesawat agar pesawat tampak lebih nyata di atas permukaan. Kemudian ada GL push matrix yaitu untuk menyimpan transformasi matriks yang mana nanti akan digunakan agar transformasi seperti translasi, rotasi, skala hanya berlaku pada objek pesawat dan bagian-bagiannya saja. Kemudian ada GL translate F ini digunakan untuk memindahkan atau mentranslasi pesawat ke posisi player saat ini. Lalu ada library GL F ini untuk memutar pesawat sesuai rotasi X, Y, dan Z yang nantinya akan disimpan di struct player. Kemudian ada GL color ini yang digunakan untuk mengatur warna pesawat. Kemudian ada GL material yang digunakan untuk mengatur material warna agar apa pencahayaan pada bagian pesawat ini tampak nyata. Kemudian ada GL scale F ini juga digunakan untuk mengubah ukuran bagian pesawat. Lalu ada fluid solid sphere ini digunakan untuk menggambar bentuk 3D-nya yaitu seperti bola kubus, torus untuk membentuk badan kokpit, sayap, ekor, dan mesin pesawat. Draw spacecraft ini juga dipanggil pada prosedur display untuk menampilkan pesawatnya. Mungkin bisa dilanjut. Lalu selanjutnya untuk pengaturan kamera. Di sini ada dua variabel untuk mengatur kamera. Yang pertama adalah kamera distance, yaitu 10 f8. Ini menunjukkan bahwa kamera berada sejauh 10 unit dari target atau objek utama pada sumbu Z. Lalu untuk variabel kedua yaitu kamera height, ini menunjukkan bahwa kamera berada 2 unit lebih tinggi di atas permukaan atau tanah pada sumbu Y. Lalu terdapat fungsi blue look at di dalam fungsi display, di mana untuk player X, player Y plus kamera height, player Z min kamera distance ini untuk memposisikan kamera. Lalu untuk player X, player Y, player Z plus 10F ini untuk titik yang terlihat. Lalu untuk 0F, 1F, dan 0F ini untuk arah atas kamera. Lalu selanjutnya ada untuk lightning. Terdapat 4 variabel untuk mengatur lightning. Yang pertama adalah light position, ini menentukan posisi sumber cahaya di atas objek, yaitu 0, 10, 0, 1. Lalu light ambient, yaitu cahaya lembut yang menyebar, memberi efek terang merata, bernilai 0, 0,2, 0,2, 0,2, dan 1. Lalu ada light diffuse, yaitu cahaya utama yang mengenai permukaan secara langsung, bernilai 1, 1, 1, 1. Lalu ada variabel light specular, ini untuk pantulan yang dihasilkan, cahaya pantulan yang menghasilkan efek kilau atau highlight, bernilai 1, 1, 1, 1. Lalu ada fungsi setup lightning. Yang pertama, untuk bagian L-light FV untuk variable light position ini memposisikan lampu di atas objek. Lalu untuk GL-light FV ini dengan variable light ambient membuat cahaya redup dan menyebar. Lalu untuk fungsi GL-light FV dengan variable light diffuse berfungsi untuk memberikan cahaya utama yang menerangi. Lalu untuk fungsi GL-light FV dengan variable light specular memberikan kilau pantulan di permukaan. Lalu bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi untuk konsep kelima, yaitu ada interaksi dengan masukan. Nah, kami ingin membuat sebuah game yang responsif sehingga si user nantinya bisa mengendalikan objek utama dan menjalankan aksi-aksi tertentu secara langsung dengan menggunakan keyboard. Di sini kami menggunakan fungsi keyboard dari OpenGL sehingga untuk menangani input dari user. Nah, kalau misalnya user menekan tombol-tombol tertentu yang sudah kami deklarasi sebelumnya, maka akan ada variabel-variabel kontrol kayak moving left, akselerasi, ataupun invoking skill yang akan berubah nilainya. Nah, kemudian perubahan ini akan digunakan untuk menggerakkan objek secara real time. Nah, di sini kami ada beberapa tombol keyboard yang kami masukkan sebagai case, di mana untuk tombol BASD itu untuk menggerakkan pesawat secara dasar, itu ada untuk
mengarahkan ke atas, bawah, atau kanan, kiri. Kemudian ada untuk akselerasi itu ada tombol Q dan E, di mana Q untuk mempercepat dan E untuk memperlambat pesawat. Kemudian di sini juga ada tombol R untuk mereset permainan ketika user kalah atau game over. Kemudian juga ada tombol ESC untuk keluar dari permainan. Kemudian juga ada tombol spacebar untuk mengaktifkan power dan juga tombol F untuk mengaktifkan super shield. Kemudian untuk penerapan konsep toggle shadow, nah di sini kami ingin membuat agar tampilan objek lebih realis. Jadi kami memanfaatkan variabel shadow enable ketika user menekan tombol toggle. Di sini kami menggunakan masukan keyboard lagi, itu menggunakan tombol Z. Nah, nanti ketika user menekan tombol Z, maka nilai dari shadow enable akan menjadi true dan fungsi shadow draw shadow akan dipanggil untuk menggambar bayangan di bawah objek-objek seperti pesawat ataupun di bawah meteor. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Duta. Lalu untuk konsep materi selanjutnya ada menambahkan tekstur. Untuk di sini itu untuk menambahkan teksturnya ada load tekstur dan draw background. Nah, untuk kode load tekstur itu membuat gambar BMP ke GPU sebagai tekstur. Nah, untuk kode yang ini load tekstur itu membuat Bluein tekstur ID itu membuat ID unik untuk tekstur dan disimpan di tekstur ID. Lalu untuk gen tekstur ini untuk mengaktifkan ID tekstur agar konfigurasi berikutnya berlaku pada tekstur ini. Lalu untuk yang text image 2 dimensi ini untuk mengirim data pixel dari gambar lalu dibaca dengan format RGB. Lalu untuk geotext parameter ini mengatur bagaimana OpenGL memperbesar atau memperkecil teks. Lalu untuk GL linear ini itu fungsinya membuat hasilnya halus, jadi tidak pecah-pecah atau kotak-kotak. Lalu setelah semuanya dijalankan, ntar mereturn fungsi tekstur ID yang berfungsi untuk menampilkan gambarnya. Lalu untuk draw background di sini itu GL disable itu untuk mematikan pencahayaan dan di tes agar background tidak dipengaruhi efek pencahayaan atau bentuk objek lain. Lalu untuk GL enable ini untuk mengaktifkan mode tekstur dan pilih tekstur background. Lalu untuk GL color itu ini di set warna putih agar tidak memodifikasi warna asli dari gambar tekstur. Lalu untuk fungsi yang GL export terus sampai GL text ya, ini fungsinya untuk menjadi layar background, jadi kayak ngatur koordinat yang akan ditampilkan dan menentukan lokasi titik di ruang 3 dimensinya. Lalu untuk GL disable sama enable ini untuk kayak mengembalikan ke semua pengaturan editing seperti semula setelah selesai menggambar background. Lalu untuk selanjutnya itu ada konsep menerapkan interaksi objek. Nah, nah di sini tuh pakai di project kami ini untuk menerapkan interaksi objeknya itu mungkin lebih ke mendeteksi tabrakan antara pesawat, pemain, dan meteor. Lalu memberikan efek seperti ledakan, mengurangi nyawa, menambah skor, lalu mengakhiri game jika nyawanya habis. Nah, di sini ditulis sebagai fungsi void check collisions. Nah, ini fungsinya itu untuk ngecek apakah pemain sedang tidak dalam keadaan kebal jika kebal tabrakan diabaikan. Lalu ada loop untuk semua meteor yang aktif. Jadi untuk semua meteor, ya pokoknya ini fungsinya untuk loop ke semua meteor. Terus untuk fungsi ini tuh untuk menghitung fungsi penting itu untuk menghitung jarak 3 dimensi antara pusat pesawat dan pusat meteor menggunakan rumus jarak Euclidean. Lalu dicek lagi apakah pakai fungsi ini untuk mengecek jaraknya kurang dari jumlah radius pesawat dan meteor, maka terjadi tabrakan. Terus langsung dibuat ini efek ledakannya. Lalu untuk tadi kan udah misalkan tadi nabrak terus ada ledakannya, terus yang ini tuh fungsi untuk kayak karena ada nabrak jadi nyawanya berkurang untuk player lives-nya, jadi ngurangi nyawanya. Terus ini fungsi untuk kan kalau udah ledakan jadi pemain kebal sementara agar tidak terkena lagi. Terus ini tadi untuk waktunya. Nah, terus untuk selanjutnya kalau nyawanya udah habis itu maka akan game over. Nah, terus kalau udah game over kayak skornya disimpan. Oke, jadi saya akan menunjukkan demo dari game yang kami buat. Oke, jadi di sini kalau kita lihat secara UI-nya, di sini di sebelah kiri itu ada nyawa yang kami set 3. Jadi di awal kami menyediakan 3 nyawa untuk user. Kemudian di bawahnya ada progress, di mana ketika user ataupun game telah mencapai targetnya maka akan levelnya akan naik. Kemudian di tengah kita melihat ada indikator level, kemudian di bawahnya ada indikator skill yang siap digunakan. Kemudian di sebelah kanan kita melihat ada score yang didapat oleh user selama game berlangsung. Kemudian di bawahnya ada kecepatan dari pesawat. Oke, kemudian di sini kita bisa menggunakan inputan keyboard untuk menggerakkan pesawat. Di sini kita menggunakan ISOID untuk menggerakkan atas, bawah, kanan, kiri. Di sini kita melihat bahwa progres akan terus naik selama game berlangsung, hingga level akan terus bertambah dan kecepatan juga akan bertambah seiring level bertambah. Dan di sini kita menggunakan SWD untuk menggerakkan pesawat. Kemudian
kita bisa menggunakan Q untuk menambah kecepatan, kemudian menggunakan E untuk memperlambat kecepatan. Nah, kemudian di sini kita ketika nyawa sudah habis dan kita menabrak hingga nyawa habis, maka di sini akan muncul tampilan game over, artinya game telah selesai karena nyawa telah habis. Jadi di sini kita bisa menggunakan tombol R untuk mengaktifkan kembali atau merestart game ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan tombol F untuk mengaktifkan skill. Di sini kita menggunakan F untuk mengaktifkan super set. Nah, super set di sini itu sifatnya tidak permanen, artinya ada batas waktu untuk menggunakannya. Nah, kemudian setelah super set digunakan, maka akan ada cooldown. Jadi user harus menunggu cooldown selesai untuk menggunakan kembali set tersebut. Nah, di sini super set siap digunakan. Kemudian di sini ada tampilan game over lagi karena nyawa sudah habis, dan kemudian tadi terdengar bahwa ada suara song game over. Kemudian di tampilannya juga ada skor akhir yang didapat oleh user selama game berlangsung. Mungkin itu saja demo dari project ini. Saya kembalikan ke Nina. Baik, mungkin itu saja demonstrasi dari proyek besar kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat maupun dalam mendemonstrasikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.